Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kito Sehat. Kita lanjutkan lagi pemirsa obrolan kita terkait dengan penyakit jantung koroner. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, ini segmen terakhir kita. Bisa bertanya melalui Tanya Dokter di 0811 10 13 210. Nah, saya ingin bertanya nih Dokter Bella, kalau misalnya tadi sebutkan kalau olahraga itu bisa menjadi salah satu gaya hidup sehat dan juga pencegahan untuk penyakit jantung koroner. Seperti olahraganya itu seperti apa dok yang bisa dilakukan oleh pemirsa dokter kita di rumah? Iya, jadi kan kalau untuk penyakit jantung sendiri olahraganya juga nggak boleh olahraga yang berlebihan sebenarnya ya. Jadi biasanya dianjurkan itu adalah olahraga kecil. Contohnya adalah jalan santai gitu. Terus juga berlari-lari kecil atau memang berenang gitu ya. Berenang itu juga masih boleh disarankan. Tapi itu juga biasanya dicek dulu ya dok ya, berapa fungsi jantungnya ya dok ya. Bisa semua olahraganya bisa atau hanya beberapa olahraga yang dianjurkan gitu. Salah satunya tadi dicek pakai USG ya dok ya biasanya dok ya. Atau treadmill ya dok ya. Ya, kalau kesana kita ngomong untuk fungsional, kita treadmill dulu. Nanti dari treadmill itu kita tentukan tuh berapa match-nya. Match itu istilahnya beban tubuhnya ya, yang bisa dilakukan olahraga. Nah, dari match itulah nanti kita bisa nilai nih, berapa olahraga apa yang bisa kita lakukan, itu kan. Terus kemudian olahraga berapa waktunya, berapa kali frekuensinya, itu kita resepkan biasanya, namanya persiapan latihan. Nah, setelah kita lakukan treadmill. Jadi pasien-pasien jantung itu sebenarnya nggak usah takut ya, kan banyak mitos tuh pasien jantung terus kemudian habis pasang cincin nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya, nggak boleh aktivitas berat, nggak boleh kerja berat, itu salah. Boleh, cuma perlahan kayak gitu. Harus melewati fase treadmill tadi. Dari treadmill itu fase rehabilitasi namanya kan. Kita rehab dulu, terus kemudian kita lihat dulu kapasitas jantungnya dan kapasitas parunya ya. Kita sesuaikan sama olahraganya nanti. Kalau misalnya awal-awal mungkin yang boleh ya jalan 6 minutes kan, 6 minute walking test namanya istilahnya. jalan 6 menit kayak gitu istilah awalnya. Nah, kemudian setelah 6 minutes berhasil, baru kita olahraga yang lebih jalannya lebih diperpanjang kayak gitu kan ya. Setelah berhasil, baru olahraganya yaitu lari tadi yang Dr. Bella katakan ya, lari atau enggak bersepeda, sepeda statis kah dia atau enggak sepeda ini. Cuma asal jangan kompetitif. Jangan misalnya naik sepeda tapi kebut-kebutan gitu kan ya, berdua cepet-cepetan, nah itu enggak boleh tuh. Jadi harus tidak boleh kompetitif dan itu harus secara perlahan-lahan. Dan tentu harus dengan persepan dari dokter setelah kita lakukan treadmill. Oke, berarti nggak boleh sembarangan ya, kan ada resep latihan ya pemirsa dokter kita, jadi nggak boleh kita sembarangan olahraga. Kita harus tetap kontrol dulu ke dokter, nah baru kita bisa melakukan olahraga yang sudah dianjurkan oleh dokter. Kita lanjutkan ya dok perbincangan kita tadi terkait dengan pertolongan pertama ya dok ya pada penyakit jantung koroner. Mungkin boleh langsung dijelaskan ya dok. Jadi kalau seandainya kita ketemu pasien ya, pasien penyakit jantung koroner, jadi otomatis kan dia akan nyeri dada ya, nyeri dada. Nah, sebelumnya mungkin saya harus tahu dulu nih, apa bedanya nyeri penyakit jantung koroner ketika dia jadi serangan atau apa bedanya ketika dia henti jantung gitu kan ya. Nah, kalau seandainya dia henti jantung, artinya jantung situ sudah tidak berfungsi dengan baik dan dia berhenti kan. Kalau seandainya dia berhenti, otomatis tidak memompa darah ke seluruh tubuh, tidak memompa darah sampai ke otak, yang akan menyebabkan terjadinya kehilangan kesadaran. Ya, nah seringkali kan kita lihat orang-orang yang olahraga kompetitif, misalnya main badminton gitu kan ya, terus kemudian jatuh, main sepeda, terus kemudian jatuh gitu kan ya, henti jantung. Nah itu kita sebut dengan henti jantung, karena darah itu sudah tidak mengalir lagi ke otak, karena jantungnya tidak memompa dengan baik, ya kan? Nah jadi jantung tidak memompa dengan baik, darah tidak naik ke otak, nah pingsanlah dia, hilang kesadaran. Kalau dia serangan jantung, nah itu jantungnya masih berdenyut, masih memberikan efek kesadaran pada pasiennya. Cuma kalau dibiarkan lama-lama tentu akan jatuh ke tahapan henti jantung ya. Jadi serangan jantung itu sangat berbahaya, pembunuh nomor 1 karena menyebabkan henti jantung tadi. Nah, bagaimana dengan pertolongan pertamanya? Salah. Nah, di masyarakat kita ini tersebar berita, tersebar video kan, kalau seandainya dia henti jantung, pingsan habis olahraga itu kan ditepuk-tepuk ya kan, Tampar biasanya ditampar-tampar. Nah, itu konsep yang sangat-sangat salah ya, tidak ada gunanya dan buang-buang waktu, dan malah tidak menyelamatkan nyawa. Karena kita tahu ya, pasien-pasien jantung itu kita sebut dengan time is muscle. Jadi semakin cepat kita menolong, semakin cepat jantung itu terselamati kayak gitu. Semakin lama kita menolong, kita melakukan hal yang sia-sia seperti menepuk-nepuk, menampar-nampar, itu kita melakukan hal yang sia-sia, semakin jantung itu tidak tertolong, malah ujung-ujungnya bisa meninggal kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita misalnya nih
kita ketemu orang-orang di pantai atau ketemu orang-orang lagi bersepeda atau ketemu orang-orang lagi olahraga kemudian kolaps gitu kan ya, pingsan kayak gitu kan. Jangan sampai kita sebagai penonton ya sekarang ya, jangan sampai kita jangan ikut menampar-nampar nanti ya. Tentu pertolongan pertama kita nih, kita tirah baringkan pasien ya. Jangan diajak ngobrol pasiennya. Karena seringkali pasiennya malah diajak ngobrol gitu kan ya. Bentar. Nah, semakin dia banyak ngobrol, semakin dia aktivitasnya banyak terpakai, semakin dia simpatisnya banyak teraktivasi, tentu dia akan menyebabkan semakin nyeri dadanya nih, gitu kan. Kalau udah pasien nyeri dada, sakit, ya jangan diajak ngobrol, langsung ditirah baringkan, kayak gitu kan ya. Cuma kemudian berikan obat-obatan ya, obat-obatan untuk menghilangkan nyeri, diistirahatkan supaya pembuluh darahnya itu melebar. Cuma perkaranya itulah kalau dia henti jantung, itu beda tata laksananya. Kita tirah baringkan, kita CPR, kita resusitasi RJP ya. dok, Resusitasi RJP. itu dengan cara kita menekan di bagian dadanya kayak gitu kan ya. Kalau sana kita sebagai orang awam kan tentu kita belajar BLS ya, basic life support ya. Jadi dengan menekan aja kita sudah tidak perlu memberikan bantuan nafas ya. Mut-mutnya kita nggak usah lakukan, kita cuma perlu menekan aja, itu akan jauh menyelamatkan daripada kita tampar-tampar pasiennya. Kayak gitu ya. Tampar-tampar udah pasiennya pipinya merah, nanti kan ke depannya ujung-ujungnya meninggal, jantungnya tersia-sia, tidak terselamatkan. Nah, beda halnya dengan kita CPR. Kita CPR tuh istilahnya kita memompa jantung. Jantung yang berhenti itu kita coba buat denyut. Harapannya apa? Ketika kita denyut, ya, kita pacu, yang pertama, darah itu akan nyampe ke otak, ya. Pasien yang tidak sadar menjadi sadar. Itu harapan pertama kita. Terus kemudian yang kedua, setelah kita pacu, jantungnya lama-lama ikut bergerak sendiri. Nah, terus kemudian yang ketiga, itulah darah itu beredar ke seluruh tubuh, ya. Nah, makanya kalau seandainya kita ketemu pasien pingsan, kita cek dulu tuh nadinya, kita cek. Kalau seandainya tangan tidak bisa, taruhnya di leher tangannya. Kalau tidak bisa meraba di mana letaknya, tangan semua telapak tangannya kita taruh. Nah, itu akan terasa. Kalau tidak berdenyut, ya kita CPR, kita lakukan tindakan resusitasi. Harapan kita ya tadi itu, jantungnya terpompa dengan baik, darahnya naik ke atas, pasien sadar, jantungnya terselamatkan. Oke, berarti orang awam memang harus juga bisa ya dok untuk melakukan CPR ini ya? Ya, karena banyak sekarang pelatihan juga ya, BLS tuh ya, pasien-pasien yang akan mau lakukan seminar gitu kan ya, mau olahraga apa gitu kan ya, banyak sudah kita edukasi dengan BLS itu sendiri, kayak gitu. Bantuan basic life support. Basic life support dengan resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation. Ya. Ya. Baik dokter, mungkin kita udah di penghujung waktu ya dok ya. Nah mungkin dokter boleh memberikan pesan untuk masyarakat atau pemirsa dokter kita di rumah terkait dengan penyakit jantung koroner. Oh ya. Baik ya. Mungkin terima kasih sudah menonton ya acara ini ya. Acara Dokter Kito ini tentu memberikan edukasi yang baik ya terhadap masyarakat, dengan harapan masyarakat semakin lama semakin sadar ya. Semakin sadar bahwa faktor risiko yang kita miliki itu sangat berpengaruh terjadi penyakit jantung koroner. Nah, jadi saran saya kalau pasien-pasien dengan merokok, berhentilah merokok ya. Terus kemudian yang kedua, bila misalnya obesitas, dikurangi berat badannya, bila diabetes dikontrol dengan obat-obatan. Nah, seluruhnya itu bisa kita kontrol sehingga tidak timbul serangan jantung akut. Karena serangan jantung akut tadi itu mempercepat angka kematian tentunya ya, mempertingkatkan angka kematian. Karena semakin lama kita tolong, otomatis dia akan semakin cepat mengalami kerusakan, nekrosis, terus kemudian henti jantung. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pola hidup sehat, terus kemudian disertai dengan olahraga ya. Olahraga itu juga penting karena bagaimanapun tubuh kita ini kalau seandainya kita biarkan saja itu tidak memiliki respon terhadap benda asing dari luar ya kan. Kalau seandainya kita olahraga akan adaptasi kayak gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kedepannya akan menyebabkan jantung kita sehat. Baik dok, baik berarti untuk deteksi dini dan juga pengobatan itu sangat penting ya dok ya untuk penyakit jantung koroner. Pemirsa Dokter Kito di rumah, terima kasih telah menyaksikan Dokter Kito hari ini. Tentunya penyakit jantung koroner ini bukan akhir dari segalanya, tapi untuk gaya hidup sehat dan juga pencegahan dini serta pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah dan juga mengontrol penyakit jantung koroner. Saya Syifa Nabila mohon undur diri, sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya. Bersama kita sehat.